Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Dijamin dengan saya Widi. Kali ini saya akan sharing mengenai cara melakukan pengaturan dan pengoperasian jam tangan ini Casio W735H. Dan teman-teman yang pengen tahu ulasannya ada juga di channel ini, saya akan sertakan linknya di deskripsi. Langsung aja ya. Jadi pertama dia ada 5 tombol nih, yang kiri atas ini adjust, kiri bawah ini mode, kanan atas ini untuk reset dan split, kanan bawah ini untuk start, dan yang depan ini untuk lampu light. Oke. Terus pertama kita pastikan juga dia ada di mode penunjuk waktu seperti ini ya, ada hari, bulan, tanggal, jam, menit, detik. Tapi kalau misal enggak, teman-teman bisa tekan tombol mode beberapa kali sampai nampilin yang kayak tadi. Oke, seperti ini. Atau bisa juga tekan dan tahan tombol mode, maka dia akan loncat ke tampilan tadi, timekeeping mode atau penunjuk waktu. Oke, berikutnya kita bisa aktifin backlight pakai tombol ini tentunya ya, tombol light seperti ini. Kemudian berikutnya kalau kita mau ngecek LCD-nya atau LCD check, bisa pakai tombol adjust, mode, dan start. Bedanya sedikit, triknya adalah tekan tombol yang ini kiri atas duluan, kemudian dua yang berikutnya secepatnya, seperti ini. Maka kita dapatkan LCD check screen. Oke, berikutnya bisa tekan tombol yang kanan bawah ini untuk screen berikutnya, dan ini kelihatan semua segmennya, bisa dicek apakah sehat atau enggak untuk layarnya. Oke. Kembali lagi ke mode penunjuk waktu ya. Dan ya berikutnya ini kita sebut aja check TL. Jadi di sini kita bisa tekan tombol adjust, mode, dan yang kanan atas split atau reset. Jadi triknya seperti tadi ya, tekan tombol yang kiri atas ini duluan adjust, kemudian dua yang lain cepatnya. Maka dia harusnya menunjukkan TL di kiri atas. Saya jujur nggak tahu ini buat apa. Mungkin untuk ngecek tilt sensor di model lain yang programnya mirip. Tapi kalau untuk jam tangan ini memang dia nggak ada tilt sensornya, tapi kita bisa pakai justru untuk ngecek apakah jamnya ori atau enggak. Seperti itu. Oke ya, sekarang saya tekan tombol mode, balik ke mode penunjuk waktu. Nah, berikutnya adalah gimana kalau mau ngaktifin ini vibration alarmnya. Jadi mau nggak beep tapi getar gitu ya. Caranya dari mode penunjuk waktu, tekan dan tahan tombol kanan bawah nih, yang tombol start. Maka dia akan mengaktifkan vibrationnya nih yang atas nih, VIB. Oke. Nah tadi barusan berasa getar tapi mungkin nggak ketangkap sama mikrofonnya kamera ya. Oke, nah sekarang kalau saya tekan tombol maka dia nggak ada bunyi beep. Tapi ya sama juga alarm, kemudian untuk hourly signal, kemudian untuk countdown timer dan auto start juga tidak ada beep tapi diganti dengan vibration gitu. Cuman untuk ini ya, untuk tombol memang nggak ada beep dan juga nggak digantikan oleh vibration. Gitu. Oke, sekarang kalau mau menonaktifkan, balik lagi ke mode penunjuk waktu seperti ini ya, ada hari, bulan, tanggal yang atasnya, kemudian tekan dan tahan tombol start sampai indikator vibrationnya tidak aktif nih yang atas. Oke, berikutnya kita akan lakukan pengaturan dasar. Jadi pastiin masih di mode penunjuk waktu, bukan yang lain. Terus tekan dan tahan tombol kiri atas, maka detiknya kedip. Nah sekarang kita akan mulai dengan reset detiknya, bisa pakai tombol yang kanan bawah ini, tombol start. Cuman kalau dia 30 atau lebih, dia akan terreset dengan ada tambahan menit. Kalau dia 29 atau lebih kecil, maka dia akan terreset dengan tanpa tambahan menit. Jadi kita tunggu 30, oke. Dia reset dan ada tambahan menit, tapi kalau cuma 2, 3, dan seterusnya, maka dia reset tanpa tambahan menit. Berikutnya tekan tombol mode, kita setting untuk jamnya. Bisa pakai dua tombol ini ya untuk mengubah angkanya. Yang kanan atas ini untuk ngurangin, oke, yang split atau tombol reset ini. Kemudian yang kanan bawah ini untuk nambahin. Jadi kayak kebalikan jarum jam dan searah jarum jam. Oke, tekan lagi tombol mode. Sekarang kita setting untuk menitnya, sama juga dua tombol ini ya, ngurangin dan nambahin. Tekan lagi tombol mode. Sekarang untuk format waktunya 24 jam atau 12 jam bisa pakai tombol kanan bawah untuk mengubah. Jadi ini format 12 jam, jam 9 PM, format 24 jam, jam 21. Berikutnya tekan tombol mode, kita setting untuk tahun, sama juga dua tombol ini, yang kanan atas ngurangin, yang kanan bawah nambahin. Oke, tekan lagi tombol mode, sekarang bulan, sama juga, kanan atas ngurangin, kanan bawah nambahin. Tekan lagi tombol mode, sekarang untuk tanggal, sama juga, kanan atas ngurangin, kanan bawah nambahin. Berikutnya kalau kita tekan tombol mode, balik lagi ke settingan detik, dan kalau sudah, teman-teman tekan tombol kiri atas dan selesai. Kita sudah setting untuk waktu dan juga kalendernya. Oke, berikutnya kita lanjut ke mode timer. Caranya dari sini tekan tombol mode,
Nah, kita ada di ini TR timer, oke. Untuk timernya range-nya bisa sampai 24 jam. Nah, ini settingannya adalah 4 menit. Nah, gimana untuk mengubah settingnya? Bisa dengan kiri atas ini adjust, ditekan dan tahan, oke. Nah, ini adalah pertama ini untuk jamnya. Jadi kalau mau mengubah jamnya, pakai yang 2 tombol ini ya. Kembali lagi yang split untuk ngurangin, tapi karena dari 0 ya turunnya ke 23. Kemudian start ini untuk nambahin, seperti ini ya. Oke, tekan tombol mode. Sekarang untuk menit, bisa pakai 2 tombol ini juga, ngurangin dan nambahin. Saya setting 4, karena biasa dipakai buat brewing kopi. Kemudian tekan lagi tombol mode. Sekarang untuk detiknya, bisa pakai 2 tombol ini lagi. Yang kanan atas ngurangin, yang kanan bawah nambahin, seperti ini ya. Oke, tekan lagi tombol mode, balik ke settingan jam. Dan kalau sudah, tekan tombol kiri atas, selesai. Kita sudah setting untuk panjangnya timer. Nah, untuk runningnya, caranya adalah dari tampilan ini, tekan tombol kanan bawah. Dia mulai untuk ngitung mundur. Nah, tadi kan kalau kita, saya reset dulu ya. Ini kan kelihatan di atas ada waktu sekarang kan ada jam 21.38 kan. Tapi begitu timernya running, maka itu hilang. Sekarang tampilannya yang atas ini untuk jamnya si timer. Kemudian ini untuk menit dan detiknya. Oke. Kalau mau di pause pakai tombol start juga, mau continue pakai tombol start juga, mau di pause ataupun stop pakai tombol ini juga, dan untuk reset pakai tombol kanan atas. Oke, dan catatan untuk timer ini dia nggak ada fitur auto repeat. Oke, untuk timer itu aja. Sekarang kita lanjut ke mode berikutnya, yaitu stopwatch yang ini nih. Untuk stopwatchnya, kita akan mulai dengan yang basic aja ya. Jadi untuk start-stopnya pakai tombol yang kanan bawah nih, start. Kemudian bisa di pause, tekan lagi continue, pause, continue. Terus kalau misal mau pause atau stop ya tetap yang kanan bawah. Kalau mau reset pakai yang kanan atas. Oke ya. Berikutnya kalau mau split time gimana? Nah, yang startnya tetap pakai yang kanan bawah. Untuk split time-nya pakai yang kanan atas. Oke, split time. Kemudian ini masih running di background untuk waktunya. Tekan lagi, dia running lagi ya, loncat ke waktu yang running di background. Pencet lagi split time-nya, dapat split time lagi, tapi ini di belakang masih running nih, 15, 16, 17 dan seterusnya. Seperti itu, oke ya. Tekan lagi split time. Oke, dapat split time lagi, dan sekarang kalau misal mau di stop pakai yang kanan bawah ya. Terus kalau mau reset pakai kanan atas. Oke ya. Nah, berikutnya kalau misal mau pakai fitur auto startnya gimana nih? Nah, auto start akan ngasih countdown 5 detik sebelum si stopwatchnya running. Caranya adalah dari tampilan 000, pencet kanan atas ya. Jadi, kalau misal untuk stopwatch, di sini pada saat stopwatchnya nggak aktif, di atas ada tampilan jam di detik, tapi begitu running dia langsung jadi jamnya. Oke. Nah, sekarang kalau saya mau pakai auto start, ini di atas ada jam di detik, tapi kalau auto startnya mau diaktifin ini ya. Dari 000 tekan tombol kanan atas. Oke, di sini tampil 5 auto ST. Artinya ada countdown 5 detik untuk auto start. Dan ya, jam di detiknya udah nggak kelihatan lagi di sini ya. Oke, berikutnya tekan tombol start, maka dia akan mulai hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Mulai running untuk stopwatchnya. Oke. Pause atau stop tetap pakai ini sama aja, split time pakai yang kanan atas sama aja. Oke, saya stop. Kemudian reset, dan kalau mau balikin nggak pakai auto start ya dari ini posisi 000 tekan tombol kanan atas. Oke, untuk stopwatch itu aja. Silahkan dicoba-coba karena memang ada fitur yang unik tadi, auto start. Berikutnya kita lanjut ke mode alarm. Dari sini balik lagi ke timekeeping, tekan 1, 2, 3. Oke. Untuk alarm dia cuma ada satu alarm dan ada hourly signal juga. Jadi pertama kita setting untuk alarmnya ya. Dari sini tampilan seperti ini, tekan tahan tombol kiri atas ya. Sekarang kita coba setting untuk alarmnya. Misalnya nih, saya pakai untuk alarm bangun jam 4.45 misalnya. Nah, ini untuk jamnya kita bisa setting pakai 2 tombol ini untuk ngurangi dan nambahin, oke. Terus tekan tombol mode. Sekarang untuk menitnya sama juga 2 tombol ini. Yang kanan atas ngurangin, kanan bawah nambahin jadi 4.45 nih misal. Oke. Terus tekan lagi tombol mode, balik lagi ke jamnya ya. Dan ya kalau sudah, tekan tombol adjust. Kita sudah setting untuk alarmnya jam 4.45. Terus untuk alarmnya juga dia menyediakan fitur hourly signal atau hourly chime. Caranya untuk memilih fitur mana aja yang aktif adalah tombol kanan atas nih. Jadi di sini kelihatan alarm aktif ya di bundaran ini yang
dial kecil ini, digital, ALM di sini. Nah, tekan kanan atas, maka sekarang ganti signalnya aktif, alarm enggak. Tekan lagi, alarm dan signal dua-duanya aktif, tekan lagi dua-duanya off. Jadi silakan dipilih mana yang dimauin, mau dua-duanya aktif, salah satu aja, atau dua-duanya off. Oke ya. Sekarang saya aktifin aja dua-duanya seperti ini. Satu lagi untuk alarm, dia ada fitur untuk cek alertnya. Caranya adalah dengan tekan tombol kanan atas dan tahan. Maka dia akan ngasih beep kalau modenya adalah mode bukan vibration. Dan dia akan ngasih vibration kalau modenya adalah vibration. Kalau tadi ya, VIB-nya aktif. Oke, nah kalau kita lakukan ini, alarm sound check, maka untuk settingan fitur yang aktif berubah ya. Jadi tekan lagi 3 kali, 1, 2, 3. Dia akan balik ke settingan sebelumnya. Oke, itu saja untuk alarm, dan kita tekan lagi tombol mode, balik ke mode penunjuk waktu. Lanjut berikutnya, untuk mode terakhir yaitu dual time, 1, 2, 3, 4, DT dual time. Nah, untuk mode ini ada yang unik, yaitu format waktunya bisa beda antara dual time sama waktu utama. Jadi di sini kan kelihatan sama nih, format 24 jam ya. Kita bisa ubah yang dual time-nya pakai tombol yang kanan atas nih. Jadi yang waktu utama 24 jam, yang dual time bisa dibuat settingannya jadi untuk 12 jam. Saya akan prefer seperti ini biar agak beda. Nah, untuk setting waktu dual time-nya gimana? Caranya gampang. Dari mode dual time, tekan dan tahan tombol kiri atas ya. Terus sekarang kita setting jamnya, bisa pakai dua tombol ini untuk ngurangin dan nambahin seperti biasa. Tekan lagi tombol mode. Sekarang untuk ininya, untuk menit ya, ngurangin dan nambahin juga dua tombol ini. Oke, kalau sudah ya balik lagi ke jam, bisa juga kita tekan tombol adjust yang kiri atas dan selesai. Kita sudah setting waktunya. Dan sedikit tips, kalau teman-teman jarang pakai atau jarang perlu dual time, mendingan disetting waktunya sama. Ini jam 21 atau 9 PM sama, dan saya prefer ini waktunya sama tapi formatnya kelihatan beda gitu. Oke ya. Nah, kalau sudah, tekan tombol mode, kita balik ke mode penunjuk waktu, dan alhamdulillah selesai untuk pengaturan dan pengoperasian detailnya Casio W735. Kalau misalnya ada pertanyaan seputar pengaturan dan pengoperasian jam tangan ini, silahkan ketik di kolom komentar, atau pengen nambahin tips, silahkan. Thank you banget, akan sangat bermanfaat untuk saya dan juga untuk viewer lainnya. Terima kasih udah nonton, jangan lupa untuk klik like, subscribe, sampai ketemu untuk video berikutnya. Wassalamualaikum.